Halo semua, selamat pagi Bu Ari, Pak Teo, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan menutup Gema Bulan Bahasa ini. Sebelum acara dimulai, kita akan membacakan rundown acaranya. Susunan acara yang pertama, MC menyapa setiap peserta yang ada di Google Meet. Yang kedua, doa pembuka oleh Ketua OSIS. Yang ketiga, murid mendengarkan kata pengantar dari Kepala Sekolah. Yang keempat, kata sambutan dari Ketua Panitia Gema Bulan Bahasa. Yang kelima, pengumuman pemenang lomba cerpen dan puisi. Yang keenam, pemenang lomba puisi membacakan puisinya. Yang ketujuh, pemenang cerpen menjelaskan secara singkat terkait cerpen. Yang kedelapan, doa penutup. Kami persilahkan untuk Nanda membuka doa pada pagi hari ini. Untuk Nanda dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman dan adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Ya Bapa, kami akan memulai kegiatan Gema Bulan Bahasa ini. Berkati kegiatan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nanda atas sama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan kata pengantar dari Bu Ari. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Kayla dan Christine. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Seranda 3 yang sangat kami cintai dan kami banggakan anak-anak SMK Seranda 3 kelas 10, 11, dan 12. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Ya, salam sehat untuk kita semua. Pertama, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai hari ini kita semua masih diberi rahmat kesehatan dan segala rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga hari ini kita bisa ber-PJJ, lalu hari ini kita juga bisa melakukan kegiatan penutupan Gema Bulan Bahasa tahun 2020. Tentunya saya sebagai kepala sekolah mengucap kasih respon positifnya 10, 11, 12, khususnya dalam menanggapi kegiatan Gema Bulan Bahasa tahun 2020 ini yang baru kita laksanakan untuk kali pertama. Ya, semenjak saya di sini ini baru pertama kali kita lakukan. Yang lebih unik lagi, lebih spesial lagi adalah kita laksanakan di saat pandemi COVID ini. Ya, pada saat kita melakukan PJJ. Tidak mudah memang untuk menyampaikan pesan ini kepada anak semua. Bahkan panitia sudah bersusah payah menyampaikan jauh-jauh hari dari awal. Ternyata responnya masih sangat terbatas, sehingga lomba ini waktunya kita penutupannya kita perpanjang sehingga penutupan kita lakukan hari ini, tanggal 2 November. Terima kasih juga kepada segenap panitia, pembina OSIS, anak-anak OSIS, kemudian juga dukungan dari wali kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran sehingga anak-anak bisa memberikan respon yang positif ini. Kegiatan ini untuk melatih kita semua di saat sulit, kita tidak boleh, tidak ada kata sulit. Kita
harus taklukkan situasi yang tidak mudah ini. Justru tunjukkan kreativitas Anda ya di situasi seperti ini. Saya yakin semua anak itu memiliki bakat, memiliki prestasi selain di bidang akademik, di non akademik ada seni, ada olahraga. Saya yakin punya. Tinggal sekarang bagaimana kita membangkitkan semangat itu supaya kita benar-benar memiliki prestasi. Anak-anak semua adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat di situasi yang tidak mudah. Kami, Bapak Ibu Guru, selalu berusaha mendampingi Anda semua dalam berbagai event, mulai dari kegiatan rutin kita PJJ, yang mulai pagi selalu di absen, jam 7 sampai 7.30, tetapi masih ada nilai-nilai yang harus kita, bukan berarti setelah absen kita bisa tidur, ya. Tidak bisa, Bapak Ibu sudah siap mulai dari jam 6. Kalau kami yang WFH, WFO, kalau WFO setengah 7, saya sudah sharekan agenda kegiatan hari ini. Itu setiap pagi. Dan setiap kita berbagi pekerjaan di rumah maupun di sekolah, kita awali selalu dengan briefing dan evaluasi. Hari ini juga nanti akan disampaikan siapa yang menang. Bagi yang belum, kita harus tetap semangat. Kesempatan Anda masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang akan kita lakukan secara virtual. Lalu bagi yang menang, selamat. Tidak membuat kita menjadi besar kepala, tidak membuat kita menjadi tinggi hati, tetapi ini membuat kita semakin termotivasi untuk memberikan motivasi kepada teman-temanmu yang lain yang belum bisa bergabung. Harapannya memang hari ini bisa semua ikut bergabung di dalam Google Meeting ini, tetapi ya kita nggak bisa mengharap banyak ya, tetapi inilah bukti respon positif kita terhadap sebuah kegiatan. Ya, di sini baru sekitar 90, 90 termasuk kami Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak harusnya ada 315. Ini pertanyaan refleksi untuk kita semua nanti. Lalu akhir kata dari saya, terima kasih banyak atas segala kerja kerasnya, segenap panitia, pembina OSIS khususnya, kemudian anak-anak juga, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Dan secara resmi, lomba Pekan Bulan Bahasa ini kita tutup. Oke, tetap bersyukur. Terima kasih, Bu. Tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat, salam AMDG. Ya, terima kasih, Bu. Ari. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu kata sambutan dari Ketua Gema Bulan Bahasa. Untuk Pak Hendro, kami persilahkan. Ya, terima kasih Christine sebagai pembawa acara. Cukup terdengar kan suara saya, Christine? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, oke. Terima kasih semua telah bergabung di Google Meet pada hari ini. Yang saya hormati Bu Ari selaku Kepala SMK Strada 3, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMK Strada 3 yang sudah bergabung pada acara pengumuman dan penutupan Gema Bulan Bahasa yang kita laksanakan pada tanggal 2 bulan November 2020. Kita undur karena mengingat ada halangan karena cuti bersama pada tanggal 28. Karena seyogiannya kita akan mengumumkan lomba ini pada tanggal 28, tetapi ada juga pertimbangan lain, mungkin karena ini baru pertama sekali, jadi peserta yang ikut ambil bagian pada lomba ini ya cukup sedikit, tetapi kita sudah harus syukuri karena intinya kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Baik, saya awali dengan latar belakang Gema Bulan Bahasa atau Bulan Bahasa yang dicetuskan pada bulan Oktober itu adalah sebagai peringatan terhadap bagaimana dulu para pemuda kita, para pemuda-pemuda yang
berasal dari berbagai kelompok, ada Jong Sumatera, ada Jong Java, ada Jong Islamitan, ada Jong Celebes, dan lain-lain, bersatu. Ya, jadi bersatu memikirkan tujuan bangsa, bersatu memikirkan cita-cita dari semua golongan ini. Jadi semua pemuda itu mengadakan rapat. Pada masa itu semua pemuda dari golongan itu mengadakan rapat, bercita-cita merindukan suatu bangsa yang satu, tanah air yang satu, dan memiliki bahasa yang satu. Itu adalah cita-citanya. Karena dulu dari berbagai golongan itu, berbagai daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, dan lain-lain. Tapi mereka ingin bahwa suatu bangsa harus memiliki bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk menyatukan perbedaan. Jadi ketika bertemu antara Jong Sumatera dengan Jong Celebes, dengan bahasanya masing-masing, tidak akan nyambung. Maka dengan bahasa Indonesia bisa bersatu, bisa berpegangan tangan. Itulah ciri khas pemuda. Jadi tentunya kami menitipkan ini kepada para anak-anak kami, peserta didik, khususnya di SMK Salatiga, supaya meneladani para pemuda pada masa itu. Supaya apa? Jangan terprovokasi apabila nanti diajak untuk satu, berdemo anarkis, dua, menjadi tidak rukun. Ada banyak yang kita lihat. Teladanilah pemuda-pemuda pada masa itu. Tahun 1928. Begitu kuatnya persatuan itu. Jadi apa hubungannya dengan bulan bahasa? Ya, karena di dalam hasil rapat itu dikumandangkanlah apa? Diputuskan ada 3 sumpah pemuda. Yang pertama, bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi itulah makanya dicetuskan pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 28, sebagai bulan bahasa. Ini juga menjadi awal untuk kita, dan saya titipkan juga kepada calon OSIS nanti, kepada para siswa yang akan menjadi anggota OSIS supaya meneruskan kegiatan ini. Ini masih diambil alih oleh gurunya kan, tetapi nanti ketika pandemi sudah selesai, ini harus diemban oleh OSIS sebagai apa? Sebagai pemuda di sekolah kita. Jadi para peserta didik yang sudah bergabung, siapa yang berkeinginan masuk ke dalam anggota OSIS harus sudah memikirkan ini. Lalu yang berikut, saya juga menitipkan kepada anak-anakku sekalian supaya lebih mencintai produk. Apabila kamu nanti melihat apa membeli suatu barang, cintailah produk Indonesia. Pesannya di situ juga. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mencintai produk lokal kita. Aplikasi yang harus kita gunakan aplikasi yang berbahasa Indonesia yang dikembangkan atau dibuat oleh anak bangsa. Para itu juga menjadi pesan pada bulan bahasa. Lalu pesan yang berikutnya adalah mulailah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mulailah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Saya selalu mengatakan gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, kamu harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ketika kamu menggunakan bahasa Indonesia bertemu dengan temanmu, kamu boleh menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Nah, saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba kategori cerpen dan lomba kategori deklamasi puisi. Kita menyiapkan 5 besar. Ada hadiah untuk 5 besar pada kategori cerpen. Ada 5 hadiah besar pada kategori deklamasi puisi. Selamat, kembangkan diri kamu.
Tetapi jangan berkecil hati bagi yang belum mendapatkan juara. Kita tetap mengapresiasi kamu dengan kita akan memberikan sertifikat kepada kamu yang bisa kamu gunakan nanti ketika kamu apabila dibutuhkan oleh kampus. Karena kampus itu biasanya apalagi PTN ini mengambil perguruan tinggi negeri, kamu bisa mencantumkan, melampirkan di sana apa saja yang sudah menjadi kamu ikuti. Berarti kamu nanti dianggap apa? Dianggap jadi pemuda atau mahasiswa yang cukup aktif. Jadi kita menyiapkan 5 hadiah besar per kategori dan kita juga menyiapkan sertifikat untuk kamu. Jadi untuk kedepannya apabila ada kegiatan yang diadakan oleh sekolah, tetaplah ikut, bersemangat, karena kita akan mengapresiasi kamu. Kita sudah menyiapkan apa yang kamu butuhkan nanti ketika lulus dari SMK Strada 3. Sekali lagi, selamat untuk pemenang dan semoga para peserta didik di SMK Strada 3 menjadi pemuda yang bisa mengisi kemerdekaan dengan sangat bagus, dengan sangat membanggakan. Merdeka! Merdeka. Makasih Pak Hendro. Makasih Pak. Nah, untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu membacakan pemenang lomba dari masing-masing kategori. Sekarang saya akan membacakan pemenang lomba dari lomba cerpen. Dari mana juara berapa dulu nih? Maunya dari juara 1 atau dari juara 5? Ayo. Langsung aja lah. 5. Dari juara berapa? 5, Kak. 5. Oh, 5. Ayo 5 bacain. Juara 5 dari lomba cerpen yaitu 1, 2, 3. Nicole Jasmine dari kelas 11A. Yeay. Sama Nicole Jasmine. Ada gak? Ya. Sekarang juara 4. Selamat, Nicole. Juara 4 adalah Johanna dari kelas 10B. Dan juara 3 adalah Leonita dari kelas 10B. Yeay. Hebat, masuk 10. Juara 2-nya Meta Apriana dari kelas 10A. Selamat untuk kalian. Juara satunya nanti dibacain di paling akhir sama yang lomba baca puisi. Sekarang kita mau bacain pemenang lomba baca puisi dari juara yang kelima. Juara 5-nya adalah Ardisti dari kelas 10A. Kelas hebat. Selamat ya. Dan juara 4-nya Masya dari kelas 11B. Yeay, selamat Masya. Juara 3 adalah Cleovas Keraf dari kelas 10B. Juara 2-nya yaitu Jonathan Leona Timbong dari kelas 10B. Yeay. Luar biasa. Dan untuk lomba cerpen juara 1 diraih oleh 3, 2, 1 Rahel Mita dari kelas 12B. Selamat Rahel. Untuk Rahel Mita dipersilahkan membacakan cerpen secara singkat. Untuk Rahel Mita dipersilahkan. Silakan. Mungkin katanya nggak bisa masuk. Kelebihan kali ya. oh iya, karena kita maksimalnya 100. Aduh, mungkin gini aja kali. Jadi yang pertama mungkin lomba puisi dulu, nanti Raimita masuk. Kita gantian dulu nanti dengan yang lain. Oke, sekarang kita akan bacakan pemenang juara lomba baca puisi. Juara pertama diraih oleh 3, 2, 1 Adventia dari kelas 10A. Yeay. Selamat Adventia. Dipersilahkan untuk Adventia membacakan puisinya. Ini semuanya Pak saya bacain. Adventia, kita putarkan video saja. Baik, silakan Pak David. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkan untukku segalanya.
Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju. Aku mau maju, kau selipung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa. Khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu. Langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin. Kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun. Kau merusakkannya. Kau suruh menabung. Kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap walahum alam shawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Kau injak tengkuku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang, bicaralah. Aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah aku. Aku kritik, kau marah. Kau bilang
Carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987. Yeay, selamat. Keren banget. Pak, apakah Helmita sudah siap? Keren. Sudah siap. Bentar. Iya bentar, ini karena hanya bisa menampung 100, jadi bentar ya. Yaudah. Sepertinya sudah bisa karena di server 98. Coba diundang aja. Bisa kok ini. Teman-teman, mohon ditunggu ya. Ya, Kak. Pak, tadi macet-macet atau Pak suaranya, Pak? Ya, nanti bisa kita upload di YouTube lah. Udah, Helmita sudah masuk. Ya, kepada Helmita dipersilahkan untuk membaca cerpen. Helmita, apakah sudah siap? Udah. Bentar, Ya, aku. ya. Oke. Kameranya dibuka, Rahel. Iya, Pak. Jadi saya ngambil nulis cerita itu dari cerita waktu saya masih SD. Kan saya tertarik tuh sama cerita kayak gituan kan. Akhirnya saya nulis isi dari cerita itu tuh seorang wanita, remaja wanita gitu, suka sama pastor di satu gerejanya. Tapi pastornya ini mereka sama-sama suka, tapi karena pastornya udah terima imamat dari Tuhan, jadi pastornya kasih batas ke wanita itu biar nggak lanjut hubungannya. Dan akhirnya tuh endingnya pastornya itu pindah paroki dan perempuannya itu sempet depresi, hampir gila. Terus tapi perempuannya itu sadar kalau emang cinta sama pastor itu nggak boleh. Jadi gitu doang. Udah, Pak. Ya, sudah segitu saja, Helmita. Bacain dong Kak cerpennya. Kenapa? Oh, cerpennya katanya mau diceritain, cerpennya. Mau pada dengar. Iya, Kak. Rahel, nanti mungkin untuk puisinya akan kami share aja ya di blog SMK Strada 3, jadi karena waktu kita terbatas tidak memungkinkan. Lanjut, Christine. Ya. Oke, Pak. Selamat ya untuk para pemenang dan untuk yang belum menang. Jangan berkecil hati. Iya. Tetap semangat semuanya. Nah, ini kita lanjut ke acara terakhir yaitu doa penutup. Untuk doa penutup kami persilahkan untuk Ananda. Untuk Nanda kami persilahkan doa Ya, penutup. terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang Bapak Ibu Guru, serta teman-teman dan adik-adik. Sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah melindungi dan memberkati kami selama kegiatan hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nanda. Untuk selanjutnya Sama-sama. silahkan. Teman-teman, sekarang kita mau sesi foto. Jadi teman-teman bisa on cam. Ayo kita semua dinyalain kameranya. Ayo semuanya dinyalain kameranya. Ayo, Untuk on Pak cam. David dipersilakan untuk mendokumentasikannya. Pak David. Ya, bentar. Oke. Bentar ya. Ini kita mulai ya. Boleh kameranya dibuka semua. Terakhir kalinya. Oke, kita foto ya. Ayo yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Oke, sudah Christine. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Jika ada kata atau tutur kata kita yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman semua, terima kasih Bu Ari dan guru-guru, teman-teman sekalian. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih. Nah, terima kasih. Selamat lanjutkan PJJ. Jangan lagi ya. Dadah. Halo Mem Linda. Udah keluar.